Hello guys. Selamat datang di episode Basokri, bahas soal kripto. Sesuai sama nama kontennya, di sini aku sebagai sensei kalian yaitu Gisandra akan menjelaskan materi DES algorithm. Algoritma DES merupakan salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan kunci simetrik. Fun fact-nya lagi, DES ini merupakan algoritma yang tergolong ke dalam jenis cyberblock dan beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Dalam pengerjaannya, DES akan mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau upak kunci. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Tapi para gakuseiko harus ingat ya, bahwa jumlah bit yang dipakainya hanya 56 karena 8 bit paritasnya tidak digunakan. Proses algoritma DES dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Pertama-tama, gakuseiko harus melakukan permutasi dari blok plain text dengan matriks permutasi awal atau initial permutation. Selanjutnya, initial permutation membuat dua bagian dari blok permutasi yang disebut dengan left plain text dan right plain text. Setelah itu, hasil permutasi awal di-enciphering sebanyak 16 putaran, dengan masing-masing putarannya menggunakan kunci internal yang berbeda. Pada akhirnya, hasil enciphering akan dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation menjadi blok ciphertext. Langsung aja yuk masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di sini Sensei udah menyiapkan soal dengan plain text-nya bertuliskan Juliane dan kunci eksternalnya adalah Sunshine. Untuk bisa mengerjakannya, pertama-tama kita harus mengubah plain text juga key ke dalam bentuk biner. Gakuseiku bisa menggunakan tabel ASCII untuk melakukan tahap ini. Nah, untuk plain text-nya, hasil pengubahan ke bentuk binernya adalah ini. Sedangkan untuk key, pengubahan ke dalam bentuk binernya menjadi seperti ini. Setelah melakukan pengubahan ke bentuk biner, maka kita akan melakukan initial permutation pada bit plain text menggunakan tabel IP seperti ini. Nah, untuk pengertian dari tabel IP ini sendiri, yaitu urutan bit pada plain text urutan ke-58 akan ditaruh di posisi ke-1, sedangkan urutan bit pada plain text urutan ke-50 akan ditaruh di posisi kedua. Ke-42 akan ditaruh di posisi ketiga, dan 34 akan ditaruh di posisi keempat. Hal ini akan berlaku seterusnya. Nah, tadi kan kita udah tahu pengubahan plain text ke bentuk binernya. Sekarang kita ubah. Informasi tadi kita masukkan ke bentuk tabel 16 kali 4. Setelah itu kita lakukan initial permutation-nya sehingga hasil outputnya adalah, oh iya para gakuseiku, jangan lupa ya, pecah bit pada IPX menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yaitu L0 yang diwakili oleh tabel IP dengan warna biru dan R0 yang diwakili oleh tabel IP berwarna hijau. Nah, di langkah ketiga, kita akan menghasilkan kunci yang akan digunakan untuk mengenkripsi plain text dengan menggunakan tabel permutasi kompresi PC-1. Pada langkah ini terjadi kompresi dengan membuang 1 bit masing-masing blok kunci dari 64 bit menjadi 56 bit. Aturan pembacaannya tetap sama ya. Jadi, urutan bit ke-57 pada key ditaruh di posisi ke-1, ke-49 di posisi kedua, dan seterusnya. Caranya sama kok. Tadi kan kita udah dapat perubahan key ke bentuk binernya. Nah, perubahan itu akan kita input ke tabel 16 dikali 4. Setelah itu, kita akan melakukan penukaran posisi menggunakan tabel PC-1. Sehingga hasilnya akan menjadi... Nah, jangan lupa juga pecah bit pada CDK menjadi dua bagian kiri dan kanan, sehingga hasilnya menjadi C0 yang diwakili oleh warna biru dan D0 yang diwakili oleh warna hijau. Nah, kalau di langkah keempat, kita akan melakukan pergeseran ke kiri. Pergeseran ke kiri ini akan dilakukan pada C0 dan D0 sebanyak 1 atau 2 kali, berdasarkan kali putaran yang ada pada tabel putaran ini. Oh iya, operasi pergeseran ini bersifat wrapping atau round shift ya. Putarannya sendiri seperti yang sudah disinggung sebelumnya akan dilakukan sebanyak 16 kali. Di sini Sensei akan memperlihatkan contoh untuk putaran pertama. Kan sebelumnya udah dapet tuh bahwa C0 dan D0-nya adalah. Setelah itu, kita akan melakukan pergeseran 1 bit ke kiri sesuai dengan tabel yang sebelumnya sudah diperlihatkan. Jadi, untuk C1 dan D1-nya adalah
Mohon diingat ya para gakuseiku bahwa DES algoritma ini merupakan operasi pergeseran yang bersifat round shift. Jadinya, pergeseran 1 bit ke kiri akan mengakibatkan 1 bit yang berada paling kiri akan pindah ke belakang. Akibat perpindahan 1 bit tersebut, bit yang ada di sisi paling kanan akan mendorong maju bit yang ada di depannya. Sehingga, tiap bit yang ada akan melakukan pergeseran 1 bit ke kiri atau maju sebanyak 1 langkah. Nah, untuk putaran selanjutnya, pergeseran akan dilakukan pada CI dan DI yang diperoleh melalui 1 putaran sebelumnya. Contohnya, ketika akan melakukan putaran kedua, maka C dan D yang digunakan adalah hasil pergeseran pada putaran pertama. Pergeseran ini akan terus dilakukan hingga putaran ke-16. Fun fact-nya, jumlah pergeseran bit pada tabel perputaran ketika dijumlahkan akan menghasilkan angka 28, yang hasilnya sama dengan jumlah bit pada CI dan DI. Karena itu, setelah putaran ke-16 akan didapatkan kembali bahwa C16 sama dengan C0 dan D16 sama dengan D0. Nah, karena udah melakukan 16 kali putaran, sekarang setiap hasil putaran akan digabungkan kembali menjadi CI dan DI yang diinput ke dalam tabel Permutation Compression 2 atau PC2, dan terjadi kompresi data CIDI 56 bit menjadi CIDI 48 bit, yang artinya setiap kunci internal KI mempunyai panjang 48 bit. Nah, karena ada 16 putaran, maka akan dihasilkan pula kunci internal sebanyak 16 buah, yaitu K1, K2, hingga K16. Di langkah kelima, kita akan melakukan ekspansi pada data R0. Informasi soal R0 ini tadi udah kita dapat ya. Kalau para gakuseiku lupa, coba kalian mundurin ke durasi menit ke-3, detik ke-17. Nah, di sini kita akan menambah jumlah bit R0 yang awalnya 32 bit menjadi 48 bit. Nah, bisa para gakuseiku lihat bahwa tabel ekspansinya seperti ini. Sehingga hasil ekspansi dapat ditulis. Setelah itu, kita akan melakukan proses iterasi 1. Maksud dari proses iterasi 1 ini sendiri, artinya kita akan melakukan XOR antara ER0 dengan K1 untuk menghasilkan A1. Nah, A1 akan kita masukkan ke dalam S-Box untuk menghasilkan output B1. Untuk caranya sendiri, A1 akan kita bagi menjadi 8 blok yang masing-masingnya disubstitusikan ke tabel S-Box. Untuk melakukan substitusi ke tabel S-Box, pertama-tama kita harus menentukan baris dan kolom. Cara menentukannya sendiri, untuk baris, ambil 1 digit awal dan 1 digit akhir dari S. Sedangkan untuk kolom, ambil dari digit 2 sampai digit 5 dari S. Nah, untuk mengetahui tabel S1 itu isinya berapa, maka para gakuseiku bisa membuka link yang tertera pada layar. Atau kalian juga bisa cari di Google dengan kata kunci tabel DES. Nah, cara pembacaannya, kan tadi kita dapat bahwa baris pada S-Box S1 adalah 00 dan kolomnya adalah 0100. Sekarang kita lihat pada tabel S1, baris 00 adalah ini. Sedangkan kolom 0100 ditunjukkan oleh yang ini. Maka titik pertemuan mereka berada pada angka 2. Angka 2 yang berupa bilangan desimal akan kita ubah ke bentuk biner menjadi 0010. Proses ini akan dilakukan berulang hingga kita mendapatkan S ke-8. Melalui S-Box yang sudah kita temukan, maka kita akan mendapatkan nilai B1. B1 ini merupakan bentuk substitusi dari S1 hingga S8. Di langkah selanjutnya, B1 kemudian akan dipermutasikan lagi dengan tabel P-Box dengan total 32 bit data dan menghasilkan nilai PB1 yang kemudian di-XOR-kan dengan L0 dan menghasilkan nilai R1. Mohon dicatat bahwa nilai LI diperoleh dengan nilai RI-1. Maksudnya itu, untuk iterasi kedua, maka akan digunakan nilai L1 yang diperoleh melalui nilai R0. Begitupun seterusnya, untuk iterasi ketiga artinya akan digunakan nilai L2 yang diperoleh melalui nilai R1. Jangan lupa untuk lakukan proses iterasi ini sebanyak 16 kali. Setelah melakukannya sebanyak 16 kali, maka kita akan mendapatkan nilai R16 dan L16. Barangkali lupa, L16 itu sama dengan R15.
Setelah itu, kita gabungkan nilai R16 dengan L16-nya untuk dipermutasikan terakhir kalinya menggunakan tabel inverse initial permutation. Cara penggunaan tabelnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa artinya bit yang berada pada posisi ke-40 akan ditukar menjadi bit di posisi ke-1, dan seterusnya. Setelah melakukan inverse initial permutation, kita akan mendapatkan output berupa hasil ciphertext dalam bentuk biner. Nah, hasil dalam bentuk biner ini akan kita terjemahkan ke dalam heksadesimal 16 bit, sehingga hasilnya jika dibaca 45, B8, 1C, 1B, A1, 43, DF, dan 6F. Nah, jadi gimana gakusai-gakusaiku? Pada ngerti nggak? Sebenarnya pengertian kalian itu nggak akan pol banget kalau misalnya kalian nggak nyobain sendiri. Inilah alasan kenapa aku cuma nyontohin satu iterasi saja. Ya, walau sebenarnya ada alasan lain sih. Durasi. Ya Allah, pada seuzon banget. Ini rahasia, tapi kalian benar. Oh iya, untuk file Excel tempat Sensei mengerjakan proses des ini bisa kalian akses melalui link yang Sensei berikan di bawah atau description box. Ya, itu pun kalau misalnya ditulis ya. Cuman kalau misalnya nggak ada ya kalian kopas aja nih link ini atau nggak diketik. Mungkin segitu aja dari Sensei. Makasih udah disimak. Yaudah guys, Sensei pamit. Sorry kalau ada salah.